Bab 2184, melarikan diri. Tapi, Tinggir mana ada teman di wilayah barat? Jangan-jangan mereka berasal dari luar? Saat membicarakan sampai sini, para pasukan di wilayah barat menjadi terdiam. Jika benar-benar ada kekuatan dari luar yang menyerang pasukan berdarah dingin, hal ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Setiap lingkaran memiliki aturan mereka sendiri. Begitu juga dengan wilayah barat. Biasanya mereka sering bertarung sama lain, tetapi jika ada musuh asing, mereka harus bekerja sama untuk melawan musuh asing. Aturan ini juga disetujui oleh banyak kekuatan. Apalagi, ini adalah hal yang terkait dengan kepentingan mereka sendiri. Sudahlah, lebih baik kita amati lagi untuk sementara. Para bos besar saja tidak berpendapat, bagaimana mungkin kita bisa mencampurinya? Benar. Kita lebih baik menyaksikannya dulu supaya tidak mendatangkan masalah pada diri kita sendiri. Beberapa kekuatan di wilayah barat yang dekat dengan pasukan berdarah dingin segera memiliki pendapat yang sama, yaitu tidak ingin mencampuri masalah ini. Pasukan berdarah dingin bertempur sendiri, sehingga diserang hingga babak belur. Orang-orang yang menyerang pasukan berdarah dingin itu melakukan tembakan dengan gila-gilaan. Tidak peduli apakah ada orang di depan mereka atau tidak, mereka tetapi menembak. Suara tembakan mereka tiada hentinya. Saat Geston dan lainnya tiba, mereka melihat 3 tibu pasukan berdarah dingin tengah melarikan diri. Setelah melihat Geston, mereka segera berhenti. Tuan Geston, gawat, musuhnya banyak sekali. Mereka juga mempunyai senapan mesin dan tank besar. Ada 200-an rekan kita yang telah dibunuh. Kami tidak bisa mengadang mereka sama sekali. Para pasukan berdarah dingin ini ketakutan dan terus melaporkan situasi mereka pada Geston. Tatapan Geston menjadi dingin dan ekspresinya makin suram. Jika orang-orang ini benar-benar bawahan Valentino, dia pasti akan membuat mereka membayar harganya. Sialan! Valentino, hari ini bukan hanya kamu yang akan mati, tapi para bawahanmu juga harus mati. Tidak peduli seberapa banyak bawahanmu yang datang, aku akan membunuh mereka semua. Geston menggertakkan giginya, lalu membawa orang untuk terus maju. Kyle, kamu sendiri yang kendalikan dia. Suruh dia pergi ke barisan terdepan. Sialan, kalau semua ini benar-benar adalah orangnya, kita ledakan dia dulu. Mata Geston memerah. Saat ini dia sudah tidak peduli lagi dengan aset Valentino. Lagi pula, nyawa jauh lebih berharga daripada uang. Baik. Kyle langsung menjawabnya, lalu menodongkan pistol ke punggung Valentino. Meskipun tangan Valentino sudah diikat, Geston tetap masih khawatir. Semua orang maju lagi, sedangkan Rus yang berjalan di belakang juga mempercepat langkahnya dan mendekati Geston. Boom, boom. Suara senapan dan bom makin dekat, seperti terngiang di telinga semua orang. Pasukan Geston tidak sampai 7.000 orang. Mereka semua berwajah pucat dan berdegup kencang. Saat mendengar suara tembakan yang nyaring, mereka tidak bisa menenangkan diri lagi. 20.000 orang. 20.000 orang mengenakan seragam dan senjata lengkap untuk melawan mereka yang sejumlah 7.000 orang. Bukankah bagi orang-orang itu rasanya seperti memukul boneka? Jika bukan karena takut kalau Geston akan marah, mereka tidak akan berani maju. Sialan! Segera hentikan! Geston membawa orang untuk maju. Saat melihat musuh, dia segera berteriak. Suara tembakan berhenti secara perlahan. Musuh juga mulai menunjukkan wajah mereka. Kemudian, prajurit berpakaian hitam muncul satu persatu. Hutan ini segera dipenuhi orang-orang. Ada 10.000 prajurit berpakaian hitam yang melangkah maju dengan niat membunuh.
Para pasukan berdarah dingin di belakang Gaston terkejut dan tanpa sadar merasa takut. "Kalian lihat siapa dia? Apakah kalian kenal dia?" Gaston langsung mendorong Valentino maju, lalu membuka kain hitam di kepalanya tanpa memberi musuh kesempatan untuk berbicara. Kyle menodongkan SMG di kepala Valentino. Rus juga melangkah maju dengan perlahan, tetapi dia dihalangi oleh seseorang. Pada saat ini, Valentino berdiri di tanah kosong di antara Gaston dan musuh. Kedua belah pihak menatap ke arah Valentino. Gaston menunggu musuh untuk berbicara. Namun, mereka hanya diam dan tidak berniat untuk berbicara. "Tuan Gaston, apa-apaan ini?" Kyle tertegun sejenak, lalu bertanya dengan pelan. Gaston menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Sekarang dia juga tidak mengerti apa situasinya. Gaston tidak yakin apakah orang-orang ini adalah orangnya Valentino atau bukan, jadi dia juga sedang bertaruh. Taruhannya bisa menang atau tidak semuanya tergantung pada takdir. Valentino menghadap ke depan dan menatap 10.000 orang dengan acuh tak acuh. Valentino menggelengkan kepalanya dengan pelan, lalu berkata dengan acuh tak acuh. "Aku tidak kenal dengan mereka. Siapa yang suruh kamu bicara?" Kyle melangkah maju dan mengarahkan pistolnya ke arah Valentino. Dia memukul punggung Valentino dengan ujung pistol, membuat Valentino terhuyung-huyung. Sedangkan saat ini, Gaston tidak melihat kemanapun, dia terus mengamati ekspresi musuh di depan. Namun, dia tidak bisa melihat apakah musuh melakukan gerakan karena jaraknya terlalu jauh. Valentino dipukul hingga maju beberapa langkah, kemudian menggelengkan kepalanya dengan pelan sambil terus menatap ke depan. Valentino juga tidak yakin apakah mereka memahami maksudnya atau tidak. Namun, sekarang lebih baik jangan membiarkan orang-orang ini menyapa dia dulu. Rencananya terjadi perubahan, jadi tidak bisa terus berjalan seperti semula. Jika Gaston tahu bahwa orang-orang ini adalah bawahannya Valentino, dia pasti akan menggunakan Valentino untuk mengancam orang-orang ini untuk meletakkan senjata mereka. Pada saat itu, tidak hanya Valentino yang akan mati, bahkan 20.000 pasukan ini juga akan berada dalam bahaya. Jika Valentino tidak mengenali mereka, Gaston tidak akan bisa mengancam mereka dengan Valentino. Oleh karena itu, Valentino terus menggelengkan kepalanya. Gerakannya sangat samar, tapi dia percaya bahwa para prajurit Maple Pavilion bisa melihatnya. Apalagi tatapan mereka semua tertuju pada Valentino. Benar saja, saat melihat Valentino ditodong dengan pistol oleh Kyle, mereka hanya bisa menggigit bibir untuk menahannya. "Sialan! Aku akan membunuhnya!" Seorang pemuda langsung maju dan menarik pelatuk di tangannya. "Apakah kamu sudah gila? Berhenti!" Sedangkan pemuda lainnya langsung menarik pakaian prajurit itu dan melemparkannya ke belakang. "Kak Valentino menyuruh kita jangan mengenalinya. Kamu jangan bertindak dulu." Pemuda itu melangkah maju sambil memicingkan matanya. "Apa yang dikatakan idiot yang bernama Gaston itu?" Pemuda ini melangkah maju, lalu menembak ke arah ruang terbuka di depan. "Dor, dor, dor." Peluru mendarat membuat debu di tanah melayang. Gaston memicingkan matanya. Apakah penilaiannya salah? Apakah orang-orang ini tidak ada hubungannya Valentino? Namun, jika tidak ada hubungannya dengan Valentino, kenapa mereka datang pada saat ini? Bab 2185, Bunuh Tanpa Ampun. "Kamu tidak kenal dengannya? Namanya Valentino Wijaya. Apakah kamu yakin?" Gaston merasa tidak rela kalau tebakannya salah. Dia langsung maju dan bersembunyi di belakang Valentino sambil berteriak. "Kenal kepalamu! Hari ini kami menyerang kalian karena kesal dengan kalian. Menyerahlah dengan tahu diri, dengan begitu aku akan mengampuni kalian." Prajurit Maple Pavilion itu sedikit ragu, tapi tetap melangkah maju dan berteriak dengan tegas. Ucapannya membuat Gaston dan lainnya sedikit bengong. Awalnya, mereka telah menaruh semua harapan pada Valentino. Jika orang-orang ini adalah bawahan Valentino, mereka bisa menggunakan nyawa Valentino untuk mengancam orang-orang ini.
Namun, orang-orang ini sepertinya tidak kenal dengan Valentino. Menghadapi situasi seperti ini, apakah mereka masih bisa menggunakan Valentino untuk mengancam orang-orang ini? Sepertinya tidak mungkin. Sialan! Apakah kamu tuli? Sekarang, menyerahlah. Dengan begitu, aku akan mengampuni kalian. Kalau tidak, semua orang di sini harus mati. Setelah prajurit Maple Pavilion itu melihat tatapan kagum Valentino, dia makin optimis dan berteriak dengan makin tegas. Sial! Bagaimana ini? Kyle menjadi panik. Dia meletakkan senjata yang ditodongkan pada Valentino dengan perlahan. Awalnya, mereka masih berpikir untuk menggunakan Valentino sebagai jimat pelindung mereka. Sekarang, sepertinya Valentino sudah tidak ada gunanya lagi. Berani sekali kalian mengancam pasukan kami di wilayah barat. Apakah kalian mengira aku akan takut? Gaston memicingkan matanya dan segera memikirkan beberapa hal di benaknya. Tidak takut. Kalau begitu, aku akan menunjukkan padamu apakah aku bisa menakutimu atau tidak. Prajurit Maple Pavilion itu berteriak, kemudian menembak ke langit. Dor, dor, dor. Suara tembakan bergema. Di belakang 15.000 prajurit Maple Pavilion, terdengar suara mesin besar. Kemudian, puluhan ribu prajurit Maple Pavilion mulai menyebar di kedua sisi untuk memberi jalan. Bang! Prak! Prak! Kemudian, Gaston melihat pohon di hutan terus patah dan tumbang. Bang! Bang! Pong! Prak! Seiring dengan makin banyaknya pohon yang tumbang, mereka akhirnya bisa melihat situasi di belakang dengan jelas. Mereka melihat ada 2 tank raksasa yang dibalut besi terus menghantam ke depan. Pohon yang tebal itu seakan juga tidak bisa menahan tank seberat puluhan ton ini. Saat ditabrak, pohon itu langsung tumbang dan dilindas oleh tank secara perlahan. Kedua tank itu melaju berdampingan dan menyapu hutan ini secara paksa hingga memunculkan sebuah jalan. Sial! Persetan! Ini benar-benar ada tank. Astaga! Gila! Tank tempur darat, kekuatannya! Seketika, 7.000 pasukan berdarah dingin langsung tercengang. Bahkan saat ini, Gaston dan Kyle juga terus mengutuk dengan ekspresi yang berubah. Sekalipun mereka telah mendapatkan kabar bahwa ada tank yang datang sejak awal. Sekarang saat melihatnya dengan mata kepala sendiri, semua merasa terkejut. Terutama Gaston. Dulu dia adalah prajurit dari negara Amari, jadi dia mengenal lebih jelas senjata berat seperti ini. Hanya dia yang paling tahu seberapa kuatnya tembakan dari tank tempur jenis ini. 7.000 orang ini tidak akan mungkin bisa menahan tembakan tank ini. Jika moda pengeboman diaktifkan, markas pasukan berdarah dingin pasti akan menjadi rata. Sini, beritahu aku, apakah aku berhasil menakutimu? Aku beritahu saja padamu. Kalau aku bilang tidak akan memukulmu, aku pasti tidak akan memukulmu. Tapi kalau aku bilang akan memukulmu, aku pasti akan membuatmu babak belur. Pemuda yang memimpin prajurit Maple Pavilion itu mendengus dan mengganti peluru. Menyerah atau dihabisi olehku, kamu pilih saja sendiri. Saat melihat ekspresi Gaston berubah, pemuda itu langsung berteriak dengan marah. Gaston dan Kyle terdiam. Ekspresi 7.000 pasukan itu menjadi pucat. Kedua tank itu terus maju bagaikan monster raksasa, benar-benar mengejutkan orang. Kedua laras meriam yang terangkat tinggi itu seperti 2 panah tajam yang langsung menusuk ke jantung manusia. Ia membuat mereka merasa takut dan kepala berdengung. Apa tubuh manusia bisa menahan pengeboman dari tank? Jawabannya pasti tidak bisa. Meskipun mereka mengenakan rompi dan helm anti peluru, tank juga bisa menghancurkan mereka dalam seketika. Meriam dan peluru memiliki perbedaan kekuatan yang sangat jauh. Jawab! Sialan, aku beri kamu waktu 5 detik untuk memikirkannya. Kalau kamu masih tidak menyerah dalam 5 detik, aku akan membunuh tanpa ampun.
Pemuda yang memimpin prajurit Maple Pavilion itu mendengus dan langsung menarik pelatuk pistol di tangannya. "Serang! Serang! Serang! Serang!" 15.000 prajurit Maple Pavilion berteriak sambil mengangkat senjata mereka. Gaston dan lainnya terkejut lagi. Tekanan yang besar menimpa mereka, membuat mereka tidak bisa bernapas. Gaston berniat untuk bertarung dengan mereka, tetapi dia menoleh ke arah para bawahan yang ada di belakangnya. Para bawahannya terlihat pucat dan ketakutan seperti ingin melarikan diri. Di bawah situasi seperti itu, bagaimana mereka bisa bertarung? Mereka sepertinya sudah kalah sebelum bertarung. Musuh lebih banyak 1 kali lipat dari mereka dan juga memiliki persiapan yang sangat lengkap. Di bawah kondisi seperti ini, tidak ada gunanya sama sekali bagi mereka untuk bertarung. Di depan 15.000 prajurit ini, pasukan berdarah dingin seperti seorang siswa yang bertemu dengan Raja Tinju. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa melawannya. 10, 9, 8. Setelah mengatakan itu, pemuda itu mulai menghitung mundur. Gaston makin gelisah dan Kyle juga menjadi bengong. Suara hitungan mundur seperti dewa kematian yang menghitung mundur sisa waktu hidup mereka dan membuat mereka makin ketakutan. Mereka mau tidak mau harus menyerah. 4, 3, 2. Saat Gaston dan Kyle sedang ragu, pemuda itu sudah tiba di hitungan terakhir. "Sepertinya kalian benar-benar tidak ingin hidup lagi. Angkat senjata kalian." Begitu pemuda itu memberi perintah, 15.000 prajurit Maple Pavilion sedikit ragu, tetapi mereka tetap mengangkat senjata mereka. Sedangkan Valentino berdiri di depan Gaston dan yang lain, jadi saat mereka mengangkat pistol, semuanya mengarah pada Valentino. 15.000 prajurit Maple Pavilion menggertakkan gigi mereka dan merasa bersalah dalam hati. Saat mereka berteriak kata kesetiaan dan menghormati Valentino, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menodong Valentino dengan senjata. Namun, situasi saat ini membuat mereka terpaksa untuk melakukannya. Bab 2186, Menyerah. Jadi, sesulit apapun, mereka hanya bisa menahannya. Mereka hanya bisa memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul selama proses hanya demi hasil akhir. Meskipun setelah itu mereka harus berlutut untuk meminta maaf pada Valentino, saat ini mereka hanya bisa menodongkan senjatanya pada Valentino. "Tuan Gaston, jangan melawan. Kita pasti tidak akan bisa menang. Menyerah saja. Kita masih bisa bernegosiasi, kita berikan saja apa yang mereka inginkan. Negara Nagon memiliki sebuah pepatah yang berkata selama masih hidup, maka masih ada harapan kita harus menjamin keselamatan diri kita dulu. Selama masih hidup, maka kita akan memiliki kesempatan untuk bangkit lagi." Kyle pun panik dan berinisiatif membujuk Gaston untuk menyerah. Ada juga beberapa ajudan yang menolehkan tatapannya pada Gaston meski mereka tidak mengatakan apapun. Mereka juga memiliki pemikiran yang sama dengan Kyle. Apabila menyerah sekarang, mungkin mereka masih bisa hidup. Akan tetapi, mereka pasti akan dibuat hancur berkeping-keping oleh meriam jika terus melawan. Terlebih lagi, saat ini mereka tidak memiliki semangat juang sedikit pun, mereka sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. "Oh setan! Meskipun kita menyerah, dia juga tidak akan melepaskan kita." Gaston menggertakkan giginya, kemudian maju dan berteriak. "Katakanlah, siapa yang mengutus kalian? Pasukan berdarah dingin sama sekali tidak pernah mengusik kalian. Kenapa kalian berbuat demikian?" Setelah itu, Gaston memelototi pemuda itu. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Di dunia ini, tidak ada cinta tanpa sebab, begitu juga dengan dendam. Pihak lawan mengerahkan 20.000 orang tentara untuk mendatangi pasukan berdarah dingin, mana mungkin hanya karena iseng? Pasti ada alasan di baliknya, kan? Benar saja. Setelah Gaston bertanya seperti itu, tatapan pemuda itu berkilat. Seketika dia tidak tahu harus berkata apa. Dia sama sekali tidak terpikir alasan yang tepat untuk membantah Gaston. Valentino menghela napas dalam hati. Di antara prajurit Maple Pavilion,
orang yang benar-benar bisa menanggung beban pekerjaannya sendiri hanyalah Mario dan Chris. Meskipun sifat Chris gegabah, otaknya berputar cukup cepat ketika sedang melawan orang. Akan tetapi, identitas Chris sangat penting. Sangat sulit untuk menjamin tidak ada orang yang mengenalnya di wilayah barat, jadi Chris tidak boleh sembarangan menunjukkan diri. Kenapa? Kenapa kamu tidak bicara lagi? Kalian berani datang untuk menyerang pasukan berdarah dingin? Kenapa kalian malah tidak berani mengatakan asal kalian? Gaston memang seorang veteran yang hebat. Dia berhasil menangkap cahaya yang terlintas di mata pemuda itu. Setelah itu, Gaston menoleh untuk menatap Valentino lagi. Saat ini, Valentino berdiri di tempat tanpa ekspresi sambil bertatapan dengan pemuda itu. Di saat ini, Gaston pun menyadari sesuatu. Sialan, jangan omong kosong denganku. Hari ini kami memang mau menghabisi pasukan berdarah dingin. Kalian tentukan saja sendiri ingin mati atau tetap hidup. Pemuda berbaju hitam itu memaki, kemudian berjalan menghampiri sambil menodongkan senjatanya. Brem-brem. Kedua mobil tank mengikuti di belakangnya. Mereka menyapu sepanjang jalan, mengikuti di sisi kanan dan kiri dari pemuda tersebut. 15.000 prajurit Maple Pavilion di belakangnya juga mengangkat senjata mereka dan maju tanpa ragu-ragu dengan tatapan dingin. Tuan Gaston, jangan bimbang lagi. Jangan sengaja memprovokasi mereka juga. Menyerah saja dulu. Kita selamatkan diri kita dulu, yang lainnya baru kita bicarakan nanti. Kyle benar-benar panik dan terus berbisik pada Gaston. Benar, Tuan Gaston. Jangan melawan lagi, kita sama sekali tidak akan bisa menang. Yang jelas aku tidak berani melawan, aku menyerah. Para ajudan itu pun mulai berdiskusi. Bahkan ada seorang ajudan yang langsung melemparkan senjata apinya ke tanah. Mereka memang anak buah Gaston, tapi mereka bukan putranya. Mereka tidak akan menemani Gaston jika dia ingin cari mati. Jadi, tidak peduli apakah Gaston menyerah atau tidak, mereka akan tetap berusaha untuk menjaga keselamatan diri. Setan! Kalian ingin membakang? Mendengar hal tersebut, Gaston mendengus dingin dan memarahi Kyle sambil melotot. Tuan Gaston, kami hanya tidak ingin mati. Seorang ajudan terdiam sejenak, kemudian juga melemparkan senjata api di tangannya. Aku juga tidak ingin mati. Segera setelah itu, satu persatu anggota pasukan berdarah dingin mulai meletakkan senjata api di tangan mereka tanpa mengatakan apapun. Apabila orang-orang di hadapan mereka adalah bawahan Valentino, tentu saja mereka bersedia menemani Gaston untuk mengancam orang-orang itu dengan Valentino. Akan tetapi, saat ini orang-orang itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Valentino. Berarti mereka sudah tidak memiliki trik apapun dan tidak akan bisa menang. Tuan Gaston, mohon maaf. Kyle juga menggelengkan kepalanya, kemudian meletakkan senjata api di tangannya. Melihat situasi tersebut, Russ pun merasa tenang. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa Valentino masih menyisakan jalan keluar seperti ini. Hal tersebut benar-benar membuatnya agak terkejut. Namun, dia masih harus menggandakan jaminan keamanan Valentino. Sayang, aku akan menurutimu, masih ada aku. Russ melangkah maju, lalu berbicara sambil menggandeng lengan Gaston. Saat ini, Gaston sedang berada di puncak amarahnya. Dia seolah tidak bisa mendengar ucapan Russ. Sialan! Kyle, apakah kamu ingin mati? Gaston memaki sambil menunjuk Kyle. Tuan Gaston, kita akan mati sekarang kalau tidak menyerah. Kyle memegang ujung hidungnya dan berbicara dengan nada bicara yang datar. Biasanya, Gaston memang bosnya. Akan tetapi, ketika berhadapan dengan hal yang menyangkut hidup atau mati, semua itu tidak berguna. Tidak ada hal yang lebih penting daripada nyawa kita sendiri. Jangan tembak dulu, aku lihat ada orang yang mau menyerah. Jangan bunuh orang yang menyerah. Saat tiba di sana, langsung tembak orang-orang yang tidak menyerah. Tanker, bersiap. Pemuda berbaju hitam itu berteriak dengan dingin. Kemudian,
Meriam di atas kedua mobil tanker itu perlahan bergerak dan membidik Gaston dan yang lainnya. "Gila! Aku menyerah!" Dalam sekejap, ribuan anggota pasukan berdarah dingin tidak berani ragu-ragu lagi dan mulai membuang senjata api di tangan mereka. Mereka tidak berani bertaruh apakah lubang meriam itu akan menembakkan meriam ke arah mereka atau tidak. Bagaimanapun juga, hal ini berkaitan dengan nyawa mereka. Siapa yang berani bertaruh dengan nyawa mereka? Siapa yang tidak mementingkan nyawanya sendiri? Dalam sekejap, lebih dari setengah anggota pasukan berdarah dingin meletakkan senjata api di tangan mereka. Sementara orang-orang yang menyerah dan meletakkan senjata mereka pun menyingkir ke samping. Di antara orang-orang yang tersisa, ada yang sedang membuang senjata apinya, ada juga yang masih ragu-ragu. Valentino menghela napas lega. Akhirnya mereka berhasil menekan pasukan berdarah dingin. Sebenarnya, Valentino juga tidak yakin dengan trik tipuan ini. Kalau orang yang berdiri di seberang adalah Mario atau Chris, Valentino tidak akan sekhawatir ini. Dengan sekali pandang, Chris dan Mario akan langsung memahami maksud Valentino. Namun, para prajurit Maple Pavilion sama sekali tidak kompak dengan Valentino, jadi tindakan Valentino barusan juga sangat berisiko. "Berem! Tak. 15.000 prajurit Maple Pavilion makin mendekat. Makin banyak juga orang-orang pasukan berdarah dingin yang meletakkan senjata api mereka. Bab 2187, bertaruh. Kyle juga mengangkat kedua tangan dan mundur perlahan untuk pergi dari sisi Gaston. "Sialan! Semuanya berhenti!" Di saat ini, Gaston mengamuk dan mengangkat senjata apinya. Dia menarik pelatuk untuk menembak orang-orang yang menyerah itu. "Dertit! Dertet!" Seketika, api kemarahan pun meledak keluar dari pistol. Peluru melesat dengan sangat cepat. Dalam sekejap, hampir ratusan peluru ditembakkan. "PVFT! PVFT!" Terdengar satu persatu suara peluru yang menembus ke dalam daging. Setelah Gaston menembak habis satu klip amunisi, ada 20 anggota pasukan berdarah dingin yang tertembak dan tumbang. "Aduh! Sakit, SK!" Suara teriakan yang mengenaskan terus terdengar. Ada lebih dari 20 orang yang terbaring dan mengerang kesakitan di tanah. Ada juga orang yang tertembak di kepalanya sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak. Semua orang di tempat pun terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa Gaston akan beraksi secara tiba-tiba. Padahal orang-orang itu adalah bawahannya, kenapa dia begitu kejam? Di saat ini, ada banyak orang yang merasa sangat marah. Namun, kebanyakan dari mereka sama sekali tidak berani mengatakannya meski mereka marah. Mereka tidak akan berani untuk menembak Gaston. Bagaimanapun juga, kepercayaan dengan Gaston sudah dibangun sejak lama, tidak mungkin bisa dihancurkan begitu saja. Jadi, banyak orang yang terkejut sampai terdiam di tempat dan tidak berani bergerak. Bahkan Kyle juga langsung menghentikan langkahnya dengan mata membelalak dan tidak mengatakan apapun. "Apakah kalian tahu aku berasal dari mana? Di arena perang, mereka yang tiba-tiba mundur adalah pembelot. Pembelot harus dibunuh. Sekarang, siapa lagi yang mau mati?" Gaston menggertakkan giginya sambil menyapukan pandangan pada orang-orang dengan mata memerah. Di saat ini, Gaston bagaikan seekor singa yang sedang mengamuk dan membuat orang ketakutan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang terlalu baik tidak cocok untuk memimpin pasukan. Ternyata kalimat tersebut bukannya tidak berdasar. Sama seperti tindakan Gaston yang sangat kejam saat ini, tapi efeknya sangat jelas. Hanya dalam sekejap, dia bisa langsung menenangkan situasi. Tidak ada lagi orang yang berani meletakkan senjata api mereka. "Kurasa kalian sudah bosan hidup. Tanker, bersiap!" Pemuda yang memimpin prajurit Maple Pavilion tampak agak panik dan langsung berteriak. "Bersiap apanya? Sialan!" Gaston langsung menoleh dan maju, kemudian menodongkan senjatanya ke belakang kepala Valentino. "Ayo, aku ingin bertaruh apakah kalian kenal dengan dia atau tidak. Ayo,
tembak sekarang! Tembak ke arahku!" Saat ini, Gaston sudah seperti orang gila. Dia menodongkan senjatanya ke kepala Valentino dan bersembunyi di balik tubuh Valentino. Di saat ini, jika prajurit Maple Pavilion menembak, Valentino pasti akan langsung mati terbunuh. Hal semacam itu sama sekali tidak boleh dilakukan. Di saat ini, Gaston sedang tersenyum jahat. Dia seperti seorang yang terpojok dan tidak punya jalan keluar lagi. Dia mempertaruhkan segalanya pada Valentino. Bagaimanapun juga, sudah tidak ada jalan untuk mundur dan dia juga tidak ingin mengalah. Jadi dia hanya bisa bertaruh dengan menggunakan Valentino. Tidak bisa dipungkiri bahwa Gaston benar-benar memenangkan taruhan kali ini. Seketika 15.000 prajurit Maple Pavilion langsung menghentikan langkah mereka dan tampak marah. "Ayo, tembak!" Gaston bersembunyi di belakang Valentino sambil menodong kepala Valentino. Seketika belasan ribu prajurit Maple Pavilion pun terdiam. Sementara itu, pemuda yang memimpin pun tampak agak panik. Saat ini, dia tidak tahu harus bagaimana mengatasi situasi ini. Valentino menghela napas dalam hati. Dia sangat ingin berteriak dan menyuruh mereka untuk menembak. Di saat ini, jika pemuda itu memerintahkan untuk menembakkan meriam ke bagian belakang pasukan berdarah dingin, ratusan anggota pasukan berdarah dingin akan langsung terbunuh sehingga yang tersisa pasti akan langsung ketakutan dan menyerah. Padahal Gaston baru menyuruh mereka menembak, tapi mereka sudah kebingungan. Apakah mereka sama sekali tidak terpikir kalau mereka tidak harus menembak ke arah Valentino? Mereka bisa menembak ke arah orang lain. Yang paling penting adalah menekan situasi saat ini dulu. Mereka harus menekan pihak lawan. Ya, mungkin Chris dan yang lainnya mengerti akan hal tersebut, tapi para bawahan ini belum tentu mengerti. Valentino menghela napas dalam hati. Dia pun memejamkan matanya. Tampaknya rencana ini sudah gagal. Sesuai dengan dugaan, Gaston pun tersenyum jahat begitu melihat respons dari para prajurit Maple Pavilion. Sementara itu, Kyle dan orang-orang di belakangnya juga sedang berpikir keras untuk menilai situasi saat ini. "Apakah kalian berani menembak atau tidak? Aku berdiri di sini. Ayo, tembak! Ayo habisi kami semua!" Gaston menahan bau Valentino dan berjalan maju 2 langkah sambil berbicara dengan nada memprovokasi. Namun, para prajurit Maple Pavilion masih tetap diam. "Hei, ternyata memang benar ada sesuatu. Kalian benar-benar kenal. Kalian adalah bawahannya, kan? Hampir saja aku tertipu." Gaston tertawa terbahak-bahak dan merasa sangat senang. Kali ini, dia memenangkan taruhannya. Kyle dan orang-orang lain di belakang Gaston baru tersadar. Ternyata, orang-orang itu benar-benar bawahannya Valentino? Apakah sebelumnya mereka dikerjai oleh Valentino? Bukankah hal tersebut berarti sekarang mereka bisa menggunakan Valentino sebagai tahanan untuk mengancam orang-orang itu? "Haha, memang ya Tuan Gaston sangat hebat. Aku sangat kagum padamu." Kyle tertawa keras dan langsung memungut senjata api di tanah. "Ya, benar. Kami sudah bertindak gegabah barusan. Tuan Gaston, kami akan menuruti perintahmu. Ambil senjata kalian. Mereka tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi." Dalam sekejap, para anggota pasukan berdarah dingin menjadi bersemangat. Satu persatu dari mereka mengambil senjata api di tanah dan menatap orang-orang itu sambil tersenyum dingin. Saat ini, Gaston juga sedang mencibir dalam hatinya. Dia mengingat semua tindakan Kyle dan yang lainnya. Setelah hal ini beres, dia pasti akan memperhitungkannya pada mereka semua. Namun, saat ini masih tidak bisa karena dia masih membutuhkan bantuan mereka. "Kyle, kemarilah dan tahan dia." Gaston mendengus dingin dan memberi perintah pada Kyle. "Baik, Tuan Gaston." Kyle tersenyum jahat, kemudian langsung maju dan menggantikan Gaston untuk menahan Valentino. Kyle juga menodongkan pistol ke belakang kepala Valentino. Dia akan langsung menembak Valentino jika Valentino bergerak sedikit saja. "Ayo, dasar manusia-manusia tidak berguna.
Bukankah kalian ingin meledakkan kami dengan tanga? Ayo, tembak! Ayo, tembak ke arahku! Hahaha! Kyle menodongkan pistol ke arah Valentino dengan satu tangannya, sementara tangan lainnya dia gunakan untuk menunjuk para prajurit Maple Pavilion sambil memaki mereka. Belasan ribu prajurit Maple Pavilion menggertakkan gigi mereka, tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak boleh bertindak sembarangan. Mereka akan merasa bersalah seumur hidup jika sampai melukai Valentino. Makin mereka ragu untuk menyerang karena takut akan melukai Valentino, Gaston dan yang lainnya akan makin menjadi jati. Valentino, apakah masih ada yang ingin kamu katakan? Sudah kubilang sejak awal, tidak ada gunanya main tipu daya denganku. Konspirasi dan tipuan cepat atau lambat akan terbongkar. Hahaha. Gaston mendongak sambil tertawa dengan puas. Dia yang tadinya sudah berada di jalan buntu, langsung membalikkan keadaannya begitu saja dengan pertaruhannya. Perasaan ini benar-benar membuat Gaston merasa sangat senang. Bab 2188, bertaruh lagi. Hei, kalau kalian tidak ingin dia dibunuh, mundur sekarang! Gaston menoleh lagi untuk menatap belasan ribu prajurit Maple Pavilion. Gaston sama sekali tidak pernah berpikir untuk mengancam orang-orang ini mundur dengan nyawa Valentino. Hal tersebut bukan karena dia adalah orang yang baik, melainkan karena dia sama sekali tidak pernah terpikir untuk menggunakan nyawa seseorang untuk mengancam belasan ribu orang untuk mundur. Jadi, dia mengira bahwa sudah sangat bagus untuk mengancam mereka mundur dengan nyawa Valentino. Akan tetapi, bagaimana dirinya bisa tahu apa yang dipikirkan oleh para prajurit Maple Pavilion yang setia? Lepaskan dia! Lepaskan semuanya dan kami akan pergi sekarang. Mulai saat ini, kita tidak akan mengganggu satu sama lain lagi. Pemuda yang memimpin prajurit Maple Pavilion itu menggertakkan giginya dan terdiam sangat lama. Akhirnya, dia tidak menyembunyikannya lagi dan langsung mengatakan hal itu. Omong kosong! Tuan Gaston, jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau kamu melepaskan Valentino, mereka bisa langsung menyerang kita. Nanti, kita punya sandera lagi dan akan benar-benar dibunuh oleh mereka. Pokoknya kita tidak boleh melepaskan Valentino. Kyle langsung berteriak pada Gaston seolah takut Gaston akan membuat keputusan yang salah. Gaston tersenyum dingin dan tidak membalas ucapan Kyle. Jika Gaston bahkan tidak tahu hal seperti itu, mungkin Kyle sudah akan menempati posisi ketua pasukan berdarah dingin ini. Cepat pergi! Kalau tidak, akan kubunuh dia. Gaston menoleh, lalu memaki pada para prajurit Maple Pavilion. Kalian pergi saja dulu. Valentino tertegun sejenak, lalu memberi perintah pada para bawahannya. Kak Valentino, kami tidak bisa pergi. Pemuda yang memimpin itu menggertakkan giginya dan berbicara sambil menggelengkan kepalanya. Pergilah! Valentino menyipitkan matanya dan memerintah sekali lagi. Selama mereka masih ada di sini, Gaston tidak akan berani melakukan apapun pada Valentino. Karena begitu Valentino terbunuh, mereka tidak akan punya kekhawatiran lagi dan bisa menghabisi pasukan berdarah dingin kapanpun. Valentino percaya bahwa Gaston pasti bisa memahami poin penting tersebut. Jadi, selama mereka berada di sini, setidaknya Valentino, Angel dan yang lainnya akan aman untuk sementara. Akan tetapi, jika Gaston mengancam dengan Valentino sebagai sandera dan ingin menghabisi mereka, Valentino akan benar-benar kehilangan kesempatannya. Pemuda yang memimpin itu menggertakkan giginya dan hanya bisa bersiap untuk memberikan perintah. Tunggu dulu. Saat ini, Gaston tertawa sambil memegang dagunya. Bagaimana kalau begini saja? Kalian berikan senjata dan mobil tank kalian padaku, kemudian aku akan membiarkan kalian membawanya pergi. Bagaimana? Gaston menyipitkan matanya sambil bertanya. Tidak boleh. Baiklah. Baru saja Valentino berkata tidak, pemuda itu sudah menjawab duluan. Habislah sudah. Valentino tertegun dan merasa sangat khawatir. Senyuman di wajah Gaston pun menjadi makin lebar. Barusan, dia hanya sedang menguji pemuda itu.
Dia ingin menguji seberapa pentingnya Valentino di hati mereka. Sekarang, tampaknya mereka mementingkan Valentino jauh melebihi perkiraannya. Kalau begitu, lebih baik dia lakukan sampai tuntas. Sekarang, kalian semua letakkan senjata kalian dan menyerahlah. Lalu, berlutut di tanah dan tunggu aku untuk menghukum kalian. Gaston berjalan maju, lalu berteriak sambil menunjuk orang-orang itu. Teriakan itu membuat semua orang di tempat terkejut. Valentino merasa sangat frustrasi. Apa yang dikhawatirkan olehnya malah benar-benar terjadi. Gaston si rubah tua itu menyadari situasinya dengan sangat cepat. Di sisi lain, Kyle dan para pasukan berdarah dingin masih agak kebingungan. Menurut mereka, bisa menggunakan Valentino untuk mengancam orang-orang ini mundur sudah merupakan hal yang sangat baik. Mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa mereka bisa menggunakan nyawa Valentino untuk membuat orang-orang ini tunduk pada pasukan berdarah dingin. Sementara saat ini, Gaston bukan hanya tidak menyuruh orang-orang itu untuk mundur, bahkan menyuruh orang-orang itu untuk berlutut di tanah. Jika hal tersebut membuat orang-orang itu mengamuk, pasukan berdarah dingin pasti akan dihabisi oleh mereka. Pasukan berdarah dingin juga tidak percaya bahwa orang-orang itu sangat mementingkan Valentino. Bahkan, Rus juga tidak mempercayainya. Jadi, mereka sama sekali tidak tahu dari mana asal keberanian Gaston. Trikmu tidak akan berguna, mereka tidak akan berbuat seperti itu hanya demi diriku. Sebelum Valentino dapat menyelesaikan ucapannya, tapi Kyle sudah menunjuk punggung Valentino. Tidak ada yang menyuruhmu untuk bicara, sebaiknya kamu diam saja. Kyle mendengus dingin dan mengalihkan tatapannya pada Gaston lagi untuk melihat langkah yang akan diambil Gaston berikutnya. Apakah kalian tidak mengerti ucapanku? Aku bilang lepaskan senjata kalian dan menyerahlah. Kemudian, berlutut dan tunggu hukuman dariku. Apakah kalian tidak mengerti ucapan manusia? Hah? Gaston berteriak lagi, kemudian langsung menarik pelatuknya dan membidik Valentino. Dia akan bertaruh lagi untuk kali ini. Dia juga yakin bahwa dirinya pasti akan menang. Benar saja, para prajurit Maple Pavilion terdiam lagi. Oh setan! Gaston mendengus dingin, kemudian mengubah arah senjatanya dan menembakkan 3 peluru secara beruntun di tanah di depan kaki Valentino. Dor! 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 Ketiga peluru itu langsung meledak di tanah di depan Valentino. Salah satu di antaranya hanya berjarak sekitar 20 cm dari telapak kaki Valentino. Berikutnya, aku akan menembak kakinya. Selama kalian terus ragu, aku akan menembak kedua kaki dan tangannya, kemudian terakhir, aku akan menembak kepalanya. Dor! Hahaha! Gaston tersenyum lebar sambil terus menggerakkan senjata di tangannya. Belasan ribu prajurit Maple Pavilion terdiam dan gemetaran. Mereka tahu dengan jelas bahwa begitu mereka menyerahkan senjata dan berlutut di tanah, yang menunggu mereka hanya kematian. Akan tetapi, mana mungkin mereka akan mengabaikan Kak Valentino demi menyelamatkan diri mereka sendiri? Mana mungkin mereka bisa melakukan hal seperti itu? Jika mereka tidak meletakkan senjata, Valentino akan ditembak dan dibunuh secara perlahan oleh Gaston. Apakah mereka bisa membiarkan hal tersebut terjadi? Sialan, ku bilang menyerah! Menyerah! Gaston tiba-tiba berteriak dan terus menembak ke tanah di depan Valentino. Dor! 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 Krak! Gaston baru berhenti setelah satu klip amunisi habis ditembakkan. Sementara di tanah kosong di depan Valentino sudah muncul beberapa lubang tembakan. Aku akan memberikan waktu 3 detik lagi. Kalau kalian masih tidak menyerah sampai hitungan ketiga. Kyle, tembak kepala Valentino. Begitu Gaston memberikan perintah, Kyle langsung mengangguk untuk menyetujuinya. 3, 2, Gaston baru menghitung sampai ke hitungan kedua ketika pemuda yang memimpin prajurit Maple Pavilion itu langsung membuang senjata api di tangannya. Prak! Prak tak! Duk! Segera setelah itu,
makin banyak prajurit Maple Pavilion yang langsung membuang senjata api di tangan mereka dan mengangkat tangan untuk menyerah. Melihat situasi di depan, Gaston tersenyum lebih lebar. Sementara itu, Kyle, Russ, para ajudan dan seluruh anggota pasukan berdarah dingin pun tertegun. Jika mereka tidak melihatnya sendiri, mereka tidak akan percaya bahwa belasan ribu prajurit Maple Pavilion itu akan benar-benar membuang senjata mereka dan menyerah. Bab 2189, situasi berbalik lagi. Padahal jelas-jelas situasi mereka jauh lebih menguntungkan. Satu-satunya sandera yang tertangkap hanya Valentino seorang. Akan tetapi, mereka rela mengorbankan keamanan mereka sendiri hanya demi Valentino seorang? Pasukan berdarah dingin sama sekali tidak bisa memahami hal tersebut. Meskipun mereka juga dipaksa untuk menyerah sebelumnya. Mereka memilih untuk menyerah demi keselamatan mereka sendiri. Sementara 15.000 orang di hadapan mereka memilih untuk menyerah demi Valentino. Ya ampun, benar-benar ya ada orang bodoh seperti ini? Kyle tertegun dan bergumam kebingungan. Bagus. Saat ini, 15.000 prajurit Maple Pavilion kelihatan sangat bodoh di mata para pasukan berdarah dingin. Sementara itu, Russ menatap prajurit Maple Pavilion dengan tidak percaya. Dia sedang melihat para prajurit Maple Pavilion yang tidak mengkhianati kawannya sendiri. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa pikirannya sebelumnya terlalu dangkal. Sebelumnya dia pernah dilukai dan dibuang oleh pria brengsek, sehingga dia merasa bahwa semua pria di dunia ini adalah makhluk yang hina. Akan tetapi, tindakan para pria di hadapannya itu membuatnya sangat terharu. Di dunia ini, ternyata ada banyak pria yang setia. Hanya saja, dia bertemu dengan orang yang salah sebelumnya. Di saat ini, perasaan Russ berubah drastis, kemudian dia melangkah ke depan. Bagus. Bagus sekali. Sekarang, berlututlah. Lalu, terimalah hukuman dariku. Gaston tertawa keras dan berteriak sambil menunjuk mereka. Kurasa, kamu sudah tidak punya kesempatan untuk itu. Di saat ini, terdengar suara tawa yang lembut dari belakang Gaston. Ada apa, sayang? Gaston menoleh, lalu melirik Russ. Coba tebak? Russ tersenyum dengan menawan, kemudian dia melangkah maju dan memegang wajah Gaston. Sampai di saat itu, Gaston masih tidak merasa curiga pada Russ. Di saat itu juga, Russ memutar pergelangan tangannya dan kemudian mengeluarkan belati yang tajam di tangannya. Segera setelah itu, sebelum Gaston dapat merespons, Russ sudah menempelkan belati itu di leher Gaston. Shoot! Semua orang di tempat pun terkejut. Suasana menjadi sangat sunyi. Sekali lagi, situasinya tiba-tiba berbalik. Tidak ada yang akan menyangka bahwa Russ yang merupakan wanita Gaston akan menggunakan belati untuk menahan leher Gaston. Mereka bahkan merasa bahwa penglihatan mereka rusak. Namun, setelah mereka menggosok mata dan melihatnya dengan jelas, Russ memang sedang menekan leher Gaston dengan sebuah belati yang tajam. Hah? Kakak ipar, sekarang bukan saatnya bagi kalian untuk bersenang-senang. Kyle tertegun dan berteriak dengan kebingungan. Gaston juga mengernyit dan bertanya. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Jangan pikir kalau aku tidak akan membunuhmu. Pria yang kubunuh setidaknya ada 80 orang. Russ berbicara dengan sangat tenang sambil menatap Gaston. Gaston bertatapan dengan Russ selama 10 detik. Dia tidak berani bertindak gegabah. Berdasarkan pengalamannya, Russ tidak akan berbohong. Wanita ini benar-benar mempunyai keberanian untuk membunuh orang. Hanya saja, Gaston sama sekali tidak mengetahuinya sebelumnya. Kenapa kamu berbuat seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Setelah menyadari hal itu, Gaston pun sedikit murka. Kali ini adalah pertama kalinya dia memiliki perasaan pada seorang wanita, tapi ini yang dia dapatkan? Pistolmu sudah tidak ada peluru, jadi tidak perlu menakutiku. Permintaanku sangat sederhana, lepaskan Valentino dan yang lainnya. Tentu saja, aku juga. Ucapan Russ membuat Gaston membelalak,
Bahkan Kyle dan yang lainnya pun tertegun. "Lepaskan Tuan Gaston! Beraninya kamu, dasar wanita jalang!" Kyle hendak menyerang Rus, tapi Rus tersenyum dingin, kemudian memegang bahu Gaston dan berbalik dengan sangat cepat. Dalam sekejap, Rus membelakangi prajurit Maple Pavilion dan membuat Gaston menghadap ke para pasukan berdarah dingin. Belati tajam di tangannya masih menempel erat di leher Gaston, sehingga Gaston sama sekali tidak berani sembarangan bergerak. "Apakah kamu juga agen rahasia yang diutus oleh Valentino? Dia sudah mengutusmu ke sisiku sejak beberapa bulan yang lalu? Bagus! Bagus sekali!" Gaston menggertakkan giginya dengan keras dan tampak sangat marah. "Hei! Rus tertawa dingin dan sama sekali tidak tergerak. "Valentino, apakah kamu benar-benar ingin berbuat demikian? Jangan lupa bahwa istrimu masih ada di tanganku. Aku bisa menyuruh orang untuk membunuh mereka sekarang juga." Gaston menoleh, lalu berteriak pada Valentino. "Apakah kamu berani?" Rus tersenyum dingin dan berkata, "Lagi pula, wanita-wanita itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Meskipun kamu membunuh mereka, aku juga tidak akan sedih. Tapi, aku bisa menjamin kalau kamu juga tidak akan bisa hidup setelah membunuh mereka." Mendengar ucapan Rus, Gaston pun membelalak dan mematung. "Jangan omong kosong. Apakah kamu mau melepaskan mereka atau tidak?" Rus mendengus dingin sambil mengerahkan sedikit tenaga. Gaston bisa merasakan dengan jelas bahwa mata belati yang tajam itu perlahan sedang menyayat dagingnya sendiri. Jika Rus mengerahkan kekuatan sedikit lagi, mungkin urat utamanya akan langsung putus. "Baiklah, akan kulepaskan." Pada akhirnya, Gaston tidak berani bertaruh lagi. Dia sudah memenangkan taruhan sebanyak 2 kali, tapi kali ini dia sudah diancam oleh orang dengan pisau di lehernya. Mana mungkin dia masih berani bertaruh? Akhirnya belasan ribu prajurit Maple Pavilion pun merasa tenang dan bergegas memungut senjata api mereka lagi. Di saat ini, mereka semua merasa sangat bersemangat. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Valentino akan menyisakan jalan keluar seperti ini. Sementara itu, Valentino tidak mengatakan apapun. Dia terus menggerakkan pergelangan tangannya di saat tidak ada orang yang memperhatikannya. Tali yang mengikat tangannya sudah menjadi sedikit longgar, tapi karena sebelumnya kepalanya ditodong dengan pistol, dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk melepaskan diri. Saat ini, perhatian semua orang sedang tertuju pada Rus. Ini adalah kesempatan bagus bagi Valentino. "Kyle, lepaskan Valentino!" Gaston menggerakkan giginya dan berbicara pada Kyle. Kyle tertegun sejenak dan mengangguk, kemudian berjalan ke arah Valentino. Valentino pun menggertakkan giginya karena terpaksa menghentikan tindakan untuk melepaskan diri. "Lalu, para wanita itu? Selama ini kamu menyembunyikannya dariku, sepertinya ada 3 orang, ya?" Rus mengeratkan belati di tangannya lagi, tubuh Gaston pun menjadi tegang karena hal tersebut. "Cepat, bawa mereka kemari dan lepaskan mereka." Gaston terdiam selama beberapa saat, kemudian memberikan perintah pada para ajudannya. "Baik." Para ajudan itu tertegun sejenak, kemudian mengangguk dan berbalik untuk melepaskan Angel dan yang lainnya. Valentino pun menghela napas lega dalam hatinya. Pasukan Rose mencetak prestasi yang luar biasa lagi. Valentino akan mengingat kebaikan ini dalam hatinya. Setelah hal ini berlalu, Valentino pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat pasukan Rose bangkit lagi. Bahkan dia juga bisa membuat mereka menaiki dan menduduki posisi pemimpin wilayah barat. Valentino pasti akan membayar kebaikan kecil ini berkali-kali lipat jumlahnya. Bab 2190, merebut kekuasaan. "Berhenti!" Saat ini, terdengar teriakan orang lain. "Pak Wallace, berhenti!" Setelah itu, terdengar suara itu lagi. Valentino baru menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Kyle. Ajudan itu tanpa sadar berhenti, kemudian menatap Kyle dengan ragu. "Wallace,
apa otakmu bermasalah? Astaga! Kalau kita membiarkan Valentino dan yang lainnya pergi, kita akan kehilangan semua kartu bagus kita. Nanti apa kita masih bisa hidup? Bentak Kyle pada Willis. Tindakan ini pun membuat ajudan itu tercengang. Namun, kemudian dia sadar. Apa yang Kyle katakan memang benar. Sekarang untuk menghadapi 15.000 prajurit Maple Pavilion, satu-satunya alat tawar-menawar mereka adalah Valentino. Setelah Valentino dan yang lainnya dibebaskan, apa mereka masih bisa hidup? Tapi, Pak Kyle, sekarang Tuan Gaston. Willis terdiam beberapa detik, lalu menatap Gaston. Kyle menoleh ke Gaston. Lalu, seolah senyuman sinis tersungging di bibirnya. Aku rasa Tuan Gaston juga tidak ingin melihat semua orang mati karena dia seorang. Ketika Kyle mengatakan itu, Gaston perlahan-lahan menoleh ke arah Kyle. Raut wajah Gaston tampak sangat mengerikan. Dia bertanya pada Kyle. Apa katamu? Tuan Gaston, bukankah kamu pernah bilang padaku jangan rugi besar karena hal-hal kecil? Terkadang, kita harus melakukan beberapa pengorbanan yang diperlukan. Aku rasa bagaimana kalau hari ini Tuan Gaston berkorban untuk kami semua? Setidaknya, kematianmu lebih cocok daripada kami semua, kan? Dalam beberapa kata, Kyle telah mengungkap ambisinya. Ya, Tuan Gaston, walaupun kita melepaskan Valentino, pada akhirnya kita akan tetap mati. Semua orang akan mati. Jadi, apapun yang terjadi, kita tidak boleh melepaskannya. Begitu Kyle selesai berbicara, dia langsung mendapatkan persetujuan dari banyak orang. Gaston menggertakkan giginya, kemudian membentak semua orang. Dasar bajingan! Dia baru saja dikhianati oleh kekasihnya sendiri dan sekarang dia dikhianati oleh sahabatnya. Siapa saja tidak akan bisa menanggung rentetan pengkhianatan ini. Gaston hanya bisa menghela napas. Dia adalah penyebab dari dosa ini sendiri. Namun, jantung Valentino Rus serta para prajurit Maple Pavilion sedang berdebar. Awalnya, mereka mengira situasinya sudah pasti. Siapa yang menyangka akan terjadi perubahan lain? Kyle benar-benar ingin memberontak. Tuan Gaston, kamu sudah menjadi ketua begitu lama. Bukankah sudah waktunya posisimu diganti orang lain? Jadi, kamu boleh pergi dengan tenang. Aku akan meneruskan pasukan berdarah dingin dan bahkan lebih baik darimu. Kyle tertawa terbahak-bahak dengan tampang yang sangat percaya diri. Kyle, aku pasti akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Sekujur tubuh Gaston gemetaran. Saat ini Rus juga kebingungan. Dia sama sekali tidak menduga akan terjadi situasi seperti ini. Awalnya, dia mengira selama mereka mengendalikan Gaston, mereka bisa langsung mengendalikan semua orang. Namun, Rus telah mengabaikan Kyle, ketua kedua dan anggota pasukan berdarah dingin yang takut mati. Mereka berbeda dari prajurit Maple Pavilion. Prajurit Maple Pavilion rela mati bersama Valentino, tapi anggota pasukan berdarah dingin pasti tidak akan mati bersama Gaston. Ini adalah kesenjangan. Aku rasa kamu mungkin tidak akan ada kesempatan itu. Haha! Ujar Kyle. Kyle tiba-tiba berbalik, lalu berteriak pada kerumunan. Semuanya, dengarkan aku. Mari kita tinggalkan Gaston, lalu tangkap Valentino dan ambil hartanya. Aku berjanji pada kalian kalau Valentino memberikan 100 miliar dolar Uria, aku akan memberi kalian 90 miliar. Setelah itu, kalian boleh bermain dengan kekasih-kekasih Valentino itu. Selama Valentino berada di tangan kita, semua hal ini tidak akan jadi masalah. Dalam sekejap, 7.000 anggota pasukan berdarah dingin itu berteriak dengan keras. Pak Kyle! Pak Kyle! Kyle sudah berhasil merebut kekuasaan. Saat ini, Gaston sudah tidak punya pengaruh apapun. PVFT! Gaston tiba-tiba muntah darah. Saking marahnya, sekujur tubuhnya pun gemetaran dan dadanya terus naik turun. Hahaha! Kyle mendongakkan kepalanya dan tertawa. Dia merasa bangga.
Era Kyle akhirnya telah tiba. Setelah ditekan oleh Gaston begitu lama, hari ini akhirnya giliran Kyle untuk menempati posisi tertinggi. Kyle merasa sangat gembira. Nasib manusia selalu berubah. Hahaha. Situasi sudah berubah dan tahun ini adalah arahku. Kyle berbalik, kemudian hendak lanjut memaksa prajurit Maple Pavilion untuk berlutut dan menyerah. Sedangkan Roose dan para prajurit Maple Pavilion itu menjadi putus asa. Tak satu pun dari mereka akan berakhir dengan baik. Kepalamu yang berubah. Saat ini, ketika Kyle baru saja berbalik, seseorang tiba-tiba menyerangnya. Buk! Tanpa menunggu Kyle bereaksi, dia melihat orang itu melompat. Kemudian, orang itu tiba-tiba memukul leher Kyle dengan kuat. Suara itu terdengar seperti guntur yang bergema jauh sekali. Setelah leher Kyle dipukul dengan keras, kepalanya langsung menjadi linglung. Kemudian, dia hendak pingsan. Klak! Senjata api di tangan Kyle langsung jatuh. Wush! Orang itu mengulurkan tangan untuk mencengkram leher Kyle. Sekarang, keberuntungan ada di pihakku. Valentino tersenyum sinis sambil mencekik leher Kyle. Semua orang kembali terdiam. Valentino telah bebas dari ikatannya. Bagaimana dia melakukannya? Semua orang perlahan-lahan menoleh, kemudian melihat tali di lantai yang telah diputuskan dengan paksa. Seberapa kuat untuk bisa memutuskan tali itu? Sialan! Sialan! Lepaskan aku! Lepaskan aku! Kepala Kyle berdengung selama 10 detik lebih sebelum otaknya bisa berpikir lagi. Pukulan Valentino benar-benar hampir membuat Kyle pingsan. Kalau kamu tidak ingin mati, jaga sikapmu! Valentino perlahan-lahan mengerahkan tenaganya dan langsung mencekik arteri utama Kyle. Hal ini membuat Kyle sama sekali tidak berani bertindak gegabah. Fuh! Hebat! Roose menghela napas dan akhirnya merasa lega. Saat ini, Gaston dan Kyle sudah ditahan. Semua orang pasukan berdarah dingin pun tercengang. Saat ini, kedua ketua mereka tiada. Siapa lagi yang bisa memimpin mereka? Valentino yang bersembunyi di belakang Kyle berteriak pada para anggota pasukan berdarah dingin. Sekarang, bukankah sudah saatnya kalian menyerah? Jangan dengarkan dia! Kalian pergi menarik kekasihnya kemari, kemudian ancam dia dengan kekasihnya. Cepat! Perintah Kyle. Baik. Beberapa ajudan segera bereaksi, kemudian berlari ke belakang. Valentino pun langsung memerintah. Tembak! Bidik pistol kalian ke belakang, lalu tembak.